Halo semua, Tabea. Di video ini, Katong akan belajar topik debug. Katong pakai tool namanya GDB. Debug adalah proses yang Katong pakai untuk bisa tahu dengan jelas apa yang terjadi ketika sebuah program dijalankan. Debugger yang Katong pakai kali ini namanya GDB. Ini adalah tool standar yang ada di sistem operasi Linux. Dengan debugger ini, Katong bisa juga debug bahasa pemrograman Pascal, Go, dan juga C++. Beta sudah siapkan satu program yang di dalamnya ada kesalahan, dan Katong akan belajar bersama-sama bagaimana caranya Katong bisa tahu apa yang terjadi. Aplikasi bank sederhana. Program ini sudah ada di video sebelumnya. Ya, program ini bikin apa? Sederhana saja. Dia akan minta user untuk memasukkan 2 kali tabungan. Ya. Pertama, ketika user menabung yang pertama, dia akan langsung hitung totalnya, lalu dia menampilkan nilai total tabungan setelah user memasukkan nilai tabungan yang pertama. Kemudian dia akan minta juga user untuk memasukkan nilai tabungan yang kedua. Lalu dia akan menghitung ulang total tabungan, lalu menampilkannya. Katong akan compile program ini. Jalankan. Menabung yang pertama, beta masukkan anggap saja 100.000. Oke. Sekarang ketika beta enter, beta harapkan di sini akan muncul total tabungan. Harusnya muncul adalah 100.000 karena ini baru menabung yang pertama. Ups. So kelihatan ada kesalahan di sini, ya. Beta jalankan saja dulu. Nah, sekarang Katong mau tahu kira-kira salahnya mengapa dan salahnya di mana, ya. Kalau dari Katong jalankan program ini, Katong sudah tahu kesalahannya kira-kira di sini, ya, di baris ini. Ada kesalahan yang terjadi. Sekarang Katong akan pakai GDB untuk lihat apa yang terjadi. Untuk bisa menjalankan program ini di dalam GDB, Katong harus compile ulang program itu dengan option G. Lalu Katong jalankan GDB. Ini adalah tampilan dari GDB. Bagi saudara yang biasa pakai Python, pasti sudah tidak asing lagi dengan tampilan model kayak gini. Sekarang beta mau tampilkan dulu isi dari beta punya program yang ada di sini. Ya, untuk tampilkan, Katong bisa pakai perintah namanya list. Jadi yang ini dia baru menampilkan sebagian. Dalam hal ini ada 10 baris yang pertama dari Katong punya program ini. Kalau misalkan beta list lagi, dia akan menampilkan 10 baris yang kedua dari Katong punya program. Kalau beta list lagi, dia menampilkan sisanya. List lagi, sudah yang ada, ya, sudah out of range. Kalau misalkan beta mau balik lagi di baris pertama, beta bisa kasih perintah list 1. Begitu. Atau misalkan beta mau tampilkan di baris ke 16 misalkan, beta bisa masukkan list 16. Ya. Ini sudah kelihatan, Katong sudah bisa lihat baris yang ke 16. Katong juga bisa menampilkan list langsung dengan memanggil nilai nama dari fungsi. Katong tahu di program ini cuma ada fungsi main, ya. Jadi Katong bisa list main. Dia akan menampilkan isi dari fungsi main. Untuk menjalankan, Katong bisa pakai perintah run. Kita run saja. Kita masukkan nilai 100.000.
sama seperti tadi. Di sini ketong ketahuan kalau sudah ada yang betul, ada yang salah. Oke. Langkah pertama ketika ketong mau debug, katorang sudah harus tahu kira-kira kesalahan di mana, ya. Yang tadi ketong sudah lihat bahwa kira-kira kesalahannya di baris ini, karena di baris ini dia menampilkan nilai yang salah. Oke. Berarti ketong harus aktifkan dulu breakpoint. Breakpoint itu apa? Itu sebenarnya titik di dalam ketong punya program yang ketika ketong jalankan proses debug, dia akan stop di titik itu supaya ketong bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Ini di baris berapa? Kita akan list lagi ulang. Di baris ini ya. Jadi beta akan, di sini sudah terjadi kesalahan ya. Berarti amannya ketong mungkin bisa taruh di baris 13 saja sebelumnya ya, karena ini sebenarnya cuma menampilkan, lalu sini ada proses perhitungan di sini. Jadi ketong akan taruh breakpoint di sini. Caranya bagaimana? Ketong bisa pakai B untuk breakpoint, lalu diikuti dengan baris 13. Sekarang breakpoint di baris ke-13 sudah aktif ya. Beta akan jalankan ulang beta punya program. 100.000. Nah, dia stop sekarang di baris ke-13. Dia belum menjalankan perintah ini. Masih belum ada. Oke, sampai di sini beta mau lihat dulu informasi nilai-nilai variabel yang beta punya. Beta mau lihat nilai dua variabel ini. Caranya pakai perintah info locals. Nah, di sini ketahuan bahwa nilai variabel i uang tab ini adalah 100.000, sama seperti apa yang beta inputkan di sini. Sementara i total tab ini nilainya sudah tidak betul. Kenapa? Karena ini harusnya masih 0. Karena kan langkah ini belum ketong lakukan. Jadi ketong sudah temukan kesalahan, yaitu nilai dari i total tab, nilai awal dari i total tab itu salah ya. Dia seharusnya 0. Nah, kalau ketahuan kayak gini, seharusnya ketong bisa langsung rubah ketong punya program ya. Ketong kasih nilai awal ke ketong variabel i total tab. Tapi ketong bisa tes dulu. Caranya beta akan coba tes ganti nilai variabel ini. Kita ganti dengan perintah set i total tab. Beta set ke nilai 0. Lalu kalau beta tampilkan ulang, di sini nilainya sudah 0, sama seperti yang ketong harapkan. Oke. Beta next lagi. Next berarti ketong tadi jalankan baris ini. Sekarang kalau beta tampilkan isi dari variabel, di sini ketahuan bahwa i total tab sudah betul karena dia memang hanya berisi 100.000 sesuai dengan nilai tabungan pertama yang user masukkan. Oke, kita next lagi, next lagi, next lagi. Kita masukkan nilai tabungan kedua 300.000. Dia akan muncul seperti itu. Lalu ini akan muncul baris berikutnya yang akan dijalankan. Beta next. Sebentar beta info dulu. Info locals. Di sini kelihatan kalau sekarang i uang tab nilainya 300.000. Terus ketong punya total masih 100.000 ya. Sekarang beta jalankan baris ini. Next. Lalu beta info locals lagi. Nah, ini sudah kelihatan kalau i total tab sekarang sudah 400.000. Sudah betul ya. Kalau kita next. 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 Selesai. Jadi ini sudah ketahuan kalau program ketong betul kalau ketong rubah nilai awal dari i total tabungan. Oke. Berarti bagaimana caranya?
Kotong bisa keluar dari GDB, lalu kotong rubah ini. Beta kasih nilai awalnya kasih 0 ya. Jadi biasakan kalau bikin program, ketika deklarasi variabel, katong juga kasih nilai awal supaya katong tahu dengan pasti bahwa variabel ini nilai awalnya berapa sesuai dengan yang katong mau. Oke, simpan. Kita compile ulang lagi. Ini kalau katong jalankan langsung, seharusnya sekarang sudah betul. Jadi tanpa harus pakai debugger. Nah, ini sudah kelihatan ya kalau dia sudah betul hasilnya. Atau akan masuk lagi ke debugger. Kita akan tunjukkan GDB poin yang belum beta tunjukkan. Sekarang beta bikin lagi breakpoint di fungsi main. Kita b main, breakpoint sudah ada di baris kelima, diaktifkan. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, untuk melihat nilai dari variabel yang katong punya, tadi bos saudara sudah tahu, katong bisa pakai perintah info locals ya. Katong juga bisa buat seperti ini, pakai perintah print diikuti dengan nama variabel i uang tab misalkan. Jadi ini katong bisa print i total tab. Katong bisa tampilkan satu-satu informasi dari setiap variabel ya. Di sini kenapa i uang tab -1? Ya karena baris ini belum dijalankan. Nanti kalau katong next ya, ini katong berarti sudah set i uang tab menjadi 0. Kalau katong tampilkan lagi p i uang tab, ini sudah ketahuan kalau nilainya 0 ya. Dan kalau beta tampilkan i total tab, ini nilainya masih seperti ini ya. Sekarang kalau beta eksekusi ini, perintah ini dengan next, lalu beta tampilkan lagi i total tab, ini sudah kelihatan kalau nilainya 0. Jadi program sekarang sudah berjalan dengan baik. Untuk melanjutkan, katong bisa pakai C untuk continue saja. Jadi continue ini dia akan proses jalan terus sampai dia akan temukan breakpoint yang berikutnya. Dalam hal ini katong punya lagi breakpoint yang lain. Jadi ini program akan jalan langsung sampai selesai. 100.000 misalkan 50.000, 150.000. Kita jalankan lagi ulang. Untuk menampilkan tipe data dari sebuah variabel, katong bisa pakai perintah what is. Di sini bisa kelihatan kalau tipenya adalah integer. What is i tabungan integer. Oke. Continue saja. Ya. Beta rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang beta sampaikan ini bos saudara bisa coba-coba, bos saudara bisa mulai belajar lagi, lebih mengerti seperti apa jalannya program yang bos saudara ketik, yang bos saudara bikin, sehingga akan memudahkan ketika bos saudara analisa dan cari penyebab dari kesalahan yang terjadi. Oke, sampai baku dapat lagi di video-video berikutnya. Amato.